Baiklah teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Budi Yuliandi, di channel musik dan tutorial dan serba ada. Di sini saya punya UPS bekas ya, yang memang udah tidak bisa dibeneran lagi karena PCB-nya mainboardnya sudah rusak, dan rencananya mau saya pakai untuk membuat power ampli ya. Dan ini akan saya manfaatkan. Ininya kita buang saja. Ini ada trapoknya nih, banyak kabel. Nanti kita cari tahu apa yang mana aja nih kabel-kabelnya, yang primer dan yang sekundernya kita cari ya. Di sini saya menggunakan ampermeter analog. Jadi intinya yang hambatannya lebih besar itu pasti dia primer ya, atau untuk ke AC atau ke listrik 220 ya. Kemudian juga bisa dilihat dari teman-teman, bisa dilihat dari lilitannya, kabel emailnya. Kalau yang ke 220 itu dia tuh mempunyai email yang lebih kecil ya. Nah ini ada yang sebelah yang kabelnya gede-gede ini sudah diprediksi bahwa ini adalah sekunder ya, atau nanti outputnya gitu. Ini saya sedang memeriksa inputnya, dan di sini ada 5 kabel. Setelah diperiksa ternyata di situ ada 3 kabel yang berhubungan. Kemudian ini ada yang paling pinggir nih, yang hitam merah itu sendiri ya. Ini mungkin untuk berapa pol lah gitu ya, untuk apa aja itu. Nah ini saya sudah memperkirakan di sini ada kabel yang, nah ini setelah saya periksa ternyata ini kemungkinan trapo ini CT ya. CT, kabel keluarannya tuh ada 3. Saya membutuhkan sekitar 12 sampai 24 pol ya, yang saya butuhkan untuk membuat power ampli. Nanti kalau ini sudah berhasil, saya akan membuat video lagi untuk memakai trapo ini untuk power amplifier kecil ya. Tapi ini lumayan sih, ampernya gede. Nah ini udah diketahui dan akan saya potong. Yang 3 ini aja. Nah ini akan saya periksa lagi yang 3. Kemudian yang sebelah sana tidak saya pakai, makanya tidak dipotong, biarin saja. Nah ini yang 3 ini, ada yang kuning, merah, dan hitam. Tapi tadi ketika diperiksa itu yang kuning sama yang merah itu hambatannya tuh lebih besar ya. Jadi kalau di ampermeter analog itu, multitester analog itu, kalau hambatan lebih besar itu jarumnya enggak terlalu jauh ya, jadi cuma sedikit aja. Itu berarti hambatannya gede. Apabila jarumnya lebih jauh, itu berarti hambatannya kecil. Ini saya disimpan di ohm ya, di 1K kalau nggak salah ini tulisannya. Ini tidak ada hubungan ya antara kabel yang depan sama yang belakang, itu tidak berhubungan, berarti itu aman ya. Berarti itu menandakan bahwa ini adalah lilitan primer dan sekunder. Ini bentuknya juga udah ada 3 gitu. Bentuk soketnya juga berbeda. Yang satu itu menandakan bahwa dia adalah CT, dan yang 2-nya lagi adalah plusnya ya, plusnya lah, bisa jadilah. Nah ini udah saya periksa lagi. Setelah dilihat-lihat kelihatannya, nah itu berarti yang hitam sama yang kuning itu
mempunyai hambatan yang lebih besar ya. Ini trafo UPS ini beda-beda ya. Kabelnya itu tergantung kebutuhan mungkin ya, tergantung kebutuhan dari UPS-nya ya. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih artinya UPS, nah itu sebenarnya dari bahasa Sunda ya teman-teman ya. Jadi UPS itu antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, yang artinya U itu untuk, P itu parum, S itu setrum. Jadi untuk parum setrum gitu. Nah setelah diketahui ininya, kabel-kabelnya, kemudian saya sambung untuk diarahkan ke catu daya untuk dicolokkan ke listrik PLN, listrik 220. Jangan lupa di lakban ya, ini saya lakbannya cuma nemu lakban yang gini. Pokoknya di sini saya tuh benar-benar memanfaatkan semuanya, itu benar-benar memanfaatkan barang-barang bekas tapi masih bisa dipergunakan, masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menemukan komponen bekas itu harus diperiksa lagi ya, jangan asal pasang aja. Di sini juga saya sudah menemukan dioda 3 ampere. Nanti saya rangkai ya. Ini saya nggak langsung komen di pas ketika praktek ya, karena waktu itu di rumah begitu banyak suara ya, jadi tidak tenang ya. Sebenarnya sih lebih enak langsung berkomen di situ ya. Ini udah disambung ya teman-teman ya. Nanti akan kita periksa berapa pol yang keluar. Nah ini kabel yang tidak dipakainya ditutup aja, takutnya ada hubungan singkat atau juga menyengat kepada badan kita ya, karena ini adalah bagian AC ya. Ini sebelum ada rangkaian penyearah arus, dua-duanya masih AC. Jadi tapi AC yang sebelahnya itu, yang lilitan sekundernya itu tidak ini ya, tidak nyetrum lah gitu. Nah ini akan saya coba colokkan ke kabel. Nah ini udah dicolok ya, saya lewat tadi. Kita sambungkan ke AC 50 pol. AC 50 pol. Kita periksa dari kedua kabel ini. Ketinggal ikang tak tadinya. Nah ini yang saya colok ini kemungkinan ini adalah tengah. Dan jangan khawatir kalau yang sekunder ini tidak nyetrum teman-teman ya. Nah itu ada sekitar 7,5 pol. 7,5 pol. Yang merah sama yang biru, terus ini yang ini sama yang ini satu lagi sama 7,5. Kemudian saya cari kabel yang lainnya. Nah yang ini agak tinggi ya, ini sekitar 15 ya, ketinggalan 5 15, ini 15 pol. Jadi sudah diketahui bahwa trafo ini berjalan dengan baik ya. Kita bisa dilihat dan arusnya tuh setelah saya periksa ini stabil ya, arusnya tuh stabil, kelihatan ya. Itu 15 pol, itu sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah ini udah saya bikin rangkaian dioda ya, dioda penyearah arus, sehingga ini sudah ada kutubnya, min plusnya. Dan yang saya butuhkan adalah DC min plus, tidak membutuhkan CT ya. Sekarang kita periksa, dicolokin dulu. Ini udah aponya udah dipindahin ke DC 50 pol.
ini min dan plus tuh udah naik ya, udah naik, dan itu 15 volt. Ini stabil ya. Ini saya bikin dioda ini benar-benar di PCB yang ini, saya dioda ngambil dari mainboardnya UPS itu, saya cabut karena di situ ada 4 dioda, dan saya cabut dan saya periksa masih bagus ya. Nah teman-teman, nanti kita sambung lagi. Setelah ini berhasil, nanti akan saya sambung lagi dengan video bahwasanya trapo ini, adaptor ini udah jadi adaptor ini benar-benar berfungsi dengan baik. Nanti saya sambung lagi dengan menggunakannya untuk kebutuhan power ampli ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat video yang saya sharing saat ini. Bila teman-teman menemukan trapo bisa dipakai untuk power supply, kenapa tidak digunakan ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.